Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah Komisi Kaleb pada sore ini. Mari kita membuka puji-pujian kita di KPPK nomor 45. Ku bernyanyi bagi Yesus. Kita nyanyi ayat 1, 2, kemudian intro, kita masuk ayat ketiga. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanku Kristus, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, Rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanku Kristus, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanku Kristus, mati bebaskanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengadakan ibadah Komisi Kaleb. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka di gereja, tapi kami bisa menggunakan teknologi untuk bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sore ini Tuhan, sehingga setiap kami semuanya boleh diberkati Tuhan. Biarlah kami konsentrasi hati dan pikiran kami, sehingga kami fokus di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 300
61. Hai bangkit bagi Yesus. Kita nyanyi ayat 1, 2, kemudian intro kita masuk ayat ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidung kemenangan. Dan yang setia padanya, mahkota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberi barang-barang elektronik, ya, misalnya televisi, komputer, atau lemari es, atau handphone, atau komputer, atau apa saja ya, barang-barang elektronik. Pasti ketika kita membuka kotak barang-barang tersebut, kita akan menemukan satu kartu, yaitu kartu garansi. Nah, jadi perusahaan memberikan kartu garansi kepada produk yang kita beli. Nah, apa maksudnya kartu garansi itu? Kartu garansi artinya kalau produk tersebut terjadi sesuatu, maka kita bisa mengganti yang baru. Dengan kata lain, perusahaan menjamin produk tersebut, ya, memberikan garansi kepada konsumen, ya. Atau Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita naik sebuah kapal yang besar, ya, ke Jakarta, ya, atau ke luar negeri, ya. Ketika kapal tersebut bersandar di pelabuhan, pasti nakoda kapal itu akan membuang sangkar, ya, jangkar maksud saya, ya, supaya apa? Supaya kapal tersebut tidak dihanyutkan oleh gelombang air laut, sehingga kapal tersebut bisa tegak berdiri, nah, tetap berdiri di tempat yang sudah ditentukan. Bapak Ibu sekalian, di dalam hal keselamatan, kita pun
diberi jaminan oleh Tuhan Yesus, ya. Jaminan yang pasti akan keselamatan kita. Nah, kepastian keselamatan membuat hidup kita menjadi tenang dan tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam pencobaan. Ya. Dengan demikian kita dapat terus melaju dalam perjalanan dan pertumbuhan iman kita. Nas Alkitab yang kita baca tadi, yaitu di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, ini memberikan suatu jaminan kepada kita. Keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya dijamin oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Kita akan melihat yang pertama, ya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia memiliki kepastian keselamatan, ya. Bukan ragu-ragu, bukan semoga, bukan moga-moga, ya, tetapi suatu jaminan yang pasti, ya, suatu jaminan yang pasti. Nah, dan jaminan ini berlangsung sampai selama-lamanya, bukan sementara saja, bukan sekejap saja, bukan terbatas waktunya, tetapi sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu Tuhan Yesus di sorga. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, ya, dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini artinya Tuhan Yesus memberi jaminan yang kokoh ini, ya. Dan tidak seorang pun yang dapat merebut dari tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamin hidup setiap orang percaya. Keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang percaya, kepada orang-orang Kristen, itu suatu jaminan yang kokoh, yang kekal, dan yang bertahan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan yang ketiga, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, seakan-akan tidak cukup, Tuhan Yesus masih menambahkan bahwa ada Bapanya yang lebih besar dari siapapun, yang menjamin, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang direbut dari tangan Tuhan Yesus. Hidup kekal sudah diberikan kepada kita. Jaminan hidup kekal sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Ini suatu jaminan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hidup kita ini bisa ragu-ragu. Ya, apakah saya percaya Tuhan Yesus tuh keselamatan saya bisa hilang nggak? Ya, ada perasaan-perasaan yang seperti ini, ya. Saya mencatat minimal ada dua faktor yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Yang pertama adalah pekerjaan iblis, ya. Pekerjaan iblis. Iblis akan menggunakan segala macam cara untuk menggoyahkan iman kita, untuk menggoyahkan hati kita. Iblis akan menakut-nakuti dengan ancaman, dengan gertakan, dengan permusuhan, supaya kita menjadi mundur, supaya kita tidak lagi menjadi orang Kristen. Ya, banyak orang Kristen diserang oleh tipu daya iblis, bujukan, bisikan, supaya mereka tidak bisa bertumbuh dan melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ketika ada perkabungan, ya, di rumah duka Budi Luhur, ya, saya sering melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang masih mengikuti ritual, ya, yaitu
Misalnya ya ketika diadakan upacara penutupan peti, ya, maka orang-orang di rumah duka itu akan memecahkan kaca, ya, atau memecahkan kelapa. Dan ada juga ketika anak-anak keluarga ketika mau mengantarkan jenazah orang tuanya, mereka akan melangkahi api, ya. Jadi orang-orang yang dari rumah duka tersebut akan membakar koran dan meletakkan di lantai. Kemudian mereka keluarga disuruh untuk melangkahi api tersebut. Ini semua praktek-praktek ritual yang masih kita ikuti, ya, masih kita jalankan, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, ya. Ini yang saya katakan, iblis menggunakan segala macam cara untuk menipu kita, untuk menghasut kita, untuk menakut-nakuti kita, sehingga kita menjadi takut, ya, sehingga kita mengikuti semua ritual tersebut, ya. Apa yang harus kita lakukan kalau iblis mencoba menggoyangkan keyakinan iman keselamatan kita? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi kita harus melawan. Kita jangan takluk, kita jangan takut, kita jangan jatuh. Tetapi kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Iman bisa kita peroleh di dalam membaca firman Tuhan. Iman bisa kita peroleh di dalam berdoa, membina relasi dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, jangan harap kita bisa melawan iblis kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Jangan harap kita bisa melawan iblis kalau kita tidak pernah berdoa. Kalau kita tidak pernah mengadakan disiplin-disiplin rohani, ya. Jangan pernah kita merasa kuat, ya. Iblis akan selalu menang. Oleh sebab itu, kita harus rajin-rajin membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, bersaat teduh setiap hari. Dengan demikian, kita bisa melawan iblis dengan iman kita. Nah, yang kedua, yang membuat kita goyah dan ragu-ragu akan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Yang kedua, perbuatan dosa kita. Orang Kristen tidak kebal dari dosa. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Sehingga dosa tersebut membuat kita menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan keselamatan saya bisa hilang. Bapak-Ibu sekalian, kita harus perhatikan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, ya, Tuhan memberikan status yang baru kepada kita. Yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Status baru ini. Nah, jadi ketika kita berbuat dosa, maka status itu tidak bisa hilang. Kita tetap anak Tuhan. Tetapi yang terganggu adalah relasi kita. Relasi kita menjadi rusak. Relasi kita menjadi terganggu. Menjadi tidak baik hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah relasi. Ya. Di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala macam kejahatan. Jadi kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan kita, relasi kita dengan Bapa itu bisa dipulihkan kembali. Bapak-Ibu sekalian, ingat nggak perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang? Ya. Ketika anak yang bungsu meminta harta warisan dan bapaknya memberikan harta itu, dan anak tersebut pergi menghabiskan, berfoya-foya dengan berjudi, dengan main peracun dan lain sebagainya. Jadi sehingga ketika uang tersebut habis, maka anaknya hidup melarat. Ya, dia menjadi tukang jaga babi,
Dia dipukulin, dia tidak dikasih makan, dia kelaparan. Akhirnya dia mau kembali. Dia ingat ada bapaknya yang di rumah. Dia sadar, dia mau memperbaiki hubungannya, relasinya dengan bapaknya yang sudah rusak, yang sudah putus. Ketika dia berjalan pulang, dia tidak mengharapkan menjadi anak bapak. Dia mau menjadi hamba, menjadi pembantu. Tetapi apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya memeluk dia, mencium dia, memberikan sepatu yang baru, baju yang baru, cincin yang baru. Ini menandakan apa? Menandakan statusnya sebagai anak tetap diakui oleh bapaknya. Dan relasi dipulihkan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbuat dosa, maka status itu tidak bisa hilang. Kita tetap anak-anak Allah. Kita tetap anak Tuhan. Yang rusak, yang terganggu adalah relasi kita. Jadi yang harus kita perbaiki adalah relasi kita dengan Tuhan. Kita harus berani mengaku dosa kita. Maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberikan kita suatu jaminan hidup yang kekal kepada setiap orang percaya, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menjadi orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang melalui firman Tuhan ini. Sekali lagi, keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan itu dijamin Tuhan Yesus sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka di surga. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer atau menitipkan kepada hamba-hamba Tuhan. Mari kita membuka buku puji-pujian kita, KPPK nomor 330. Kita akan menyanyi Kini Ku Mau Tuhan. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya. Dulu hanya terima, kini memberi. Dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia. Semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Dulu merencana, kini berdoa. Dulu ku
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang baru kami dengar bisa masuk di dalam hati dan pikiran kami, merubah semua konsep-konsep yang salah, merubah semua pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga kami tetap percaya Tuhan Yesus, tetap menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan jaminan ini di dalam hidup kami semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh memberi persembahan. Tuhan, walaupun kecil Tuhan, tapi kami percaya persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk rekan-rekan di Komisi Kaleb Tuhan, untuk kesehatan kami semua Tuhan. Tuhan, Kau jaga kami Tuhan, karena kami telah usia indah Tuhan. Tuhan, Kau jaga pelihara hidup kami Tuhan. Khususnya saat ini di mana COVID-19 masih melanda seluruh dunia dan belum selesai Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau jaga kami Tuhan. Satu persatu Kau pelihara Tuhan. Dan biarlah kami juga senantiasa boleh menerapkan hidup sehat, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak melakukan perjalanan kemana-mana. Tetap berada di rumah saja. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah Kaleb ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, masa depan Komisi Kaleb kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setelah COVID-19 ini berakhir, maka kami semua boleh berkumpul di gereja seperti dulu. Dengan bergembira, dengan bersuka cita, kami bisa saling curhat, saling menyapa satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan, Kau memakai vaksin yang telah dilakukan pemerintah untuk rakyat Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan vaksin ini, sehingga boleh menekan jumlah penderita COVID-19 Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari rekan-rekan sekalian, kita berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada satu pengumuman. Kita akan merayakan Imlek tanggal 14 Februari. Ya, Komisi Kaleb akan mengundang Pendeta Luther Tan, ya, yang akan khotbah di hari raya Imlek secara virtual, ya. Jadi kita akan meminta beliau untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita boleh menyaksikan bersama-sama dengan keluarga tanggal 14 bulan 2 yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian ibadah Komisi Kaleb sore ini. Terima kasih untuk semua perhatian Bapak Ibu semua. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.